Shalom, selamat pagi keluarga IBC. Senang rasanya kita bisa bertemu kembali dalam ibadah online pagi hari ini. Mari kita akan bersama-sama menyimak nats Alkitab yang akan kita renungkan bersama dalam sesi firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pendeta Markus pagi ini. Nats Alkitab terambil dari kitab Yohanes pasal yang ke-12 ayat yang ke-9 sampai yang ke-11. Demikian firman Tuhan, saya bacakan. Sejumlah besar orang Yahudi mendengar bahwa Yesus ada di sana dan mereka datang bukan hanya karena Yesus, melainkan juga untuk melihat Lazarus yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati. Lalu imam-imam kepala bermufakat untuk membunuh Lazarus juga, sebab karena dia banyak orang Yahudi meninggalkan mereka dan percaya kepada Yesus. Demikian firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama dalam sesi firman Tuhan. Tim worship sudah siap sedia untuk membawa kita masuk dalam hadirat Tuhan. Namun sebelumnya, bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk didoakan, silakan kirimkan permohonan doa dan juga ucapan syukur Anda ke nomor yang tersedia di layar kaca. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan Yesus berkati kita semua. Shalom jemaat IBC. Shalom. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Pagi hari ini kita akan bersama-sama di dalam ibadah kita pagi hari ini, di dalam ibadah online. Kita percaya bahwa Tuhan tetap ada bersama dengan kita dan melawat setiap kita dimanapun kita berada. Kita mau teduhkan hati kita mau mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan yang luar biasa memelihara kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kami percaya bahwa Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Dimanapun kami berada saat ini mengikuti ibadah online, kami percaya bahwa Allah bekerja melawat setiap kami, memberkati setiap kami melalui setiap pujian penyembahan, bahkan melalui firman Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan. Dan kami mau meninggikan Engkau, mengagungkan Engkau. Sebab Engkau adalah Allah yang besar, Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu yang baik dan dahsyat dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dimuliakanlah Engkau, dipujilah Engkau. Biarlah segala pujian hormat hanya bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu dan Saudara terkasih, kita mau angkat pujian. Kita mau bernyanyi bagi Tuhan. Kita mau katakan bahwa kita tidak perlu mengkhawatirkan apapun karena Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Kita mau katakan nyanyi bagi Dia. Tanggalkan bebanmu,
kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorak karena kasih-Nya tak datang melawan kita. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia. Haleluya. Kita mau keadaan apapun tidak menghalangi kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kita mau terus tinggikan Dia. Kita mau katakan bahwa Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Dia merancang segala sesuatu dengan baik dan semuanya selalu membawa kebaikan. Dia mengatur segala sesuatu untuk kebaikan kita. Kita mau imani bahwa sungguh indah kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Pengorbanannya luar biasa besar dalam kehidupan kita. Karena itu kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir terhadap apapun. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sungguh bersyukur untuk pagi hari ini. Kami percaya bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang dahsyat, Allah yang bekerja dalam setiap kehidupan kami, Allah yang merancang segala sesuatu dalam kehidupan kami begitu indah, begitu luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kebaikan-Mu, untuk pengorbanan-Mu, untuk kesetiaan-Mu dalam kehidupan kami. Kau Allah yang setia, Kau Allah yang mulia. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti.
Sungguh indah Tuhan, sungguh indah kesetiaan-Mu, sungguh indah pengorbanan-Mu, sungguh indah setiap perancangan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur buat Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat, Allah yang besar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Benar Tuhan, Engkau adalah Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat, Allah yang besar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan memenuhi setiap hati kami dan memberkati setiap kami, menguatkan setiap kami, bahkan memberikan harapan yang baru bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam, selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Sabat. Dan hari Sabat pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari kitab Injil Yohanes pasal yang ke-12 ayat 9 sampai 11.
Buka Alkitab Anda semua. Buka Alkitab Anda semua. Mari kita perhatikan. Ayo kita buka lebih dulu. Injil Yohanes pasal 12 ayat 11. Ayat 9 sampai yang ke-11. Sudah ketemu? Saya akan membacakannya. Sejumlah besar orang Yahudi mendengar bahwa Yesus ada di sana, dan mereka datang bukan hanya karena Yesus, melainkan juga untuk melihat Lazarus yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati. Lalu imam-imam kepala bermufakat untuk membunuh Lazarus juga, sebab karena dia banyak orang Yahudi meninggalkan mereka dan percaya kepada Yesus. Minggu yang lalu kita sudah belajar firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 12 ini ayat 1 sampai ke-8. Dan saya memberikan tema khotbah saya, kualitas iman Yudas Iskariot dan Maria. Dan pagi hari ini tema khotbah saya pagi ini adalah dampak mukjizat kebangkitan Lazarus dari antara orang mati. Dampak mukjizat kebangkitan Lazarus dari antara orang mati. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, rupanya kebangkitan Lazarus dari antara orang mati, kebangkitan Lazarus dari orang mati atau dari kematiannya punya dampak. Dampaknya positif dan negatif. Dampak yang positif yaitu banyak orang Yahudi yang ingin melihat Lazarus. Dan kemudian dari antara orang banyak yang mau melihat Lazarus, juga banyak yang kemudian percaya kepada Yesus. Mari kita simak mulai dari ayat 9. Dikatakan demikian. Sejumlah besar orang Yahudi mendengar bahwa Yesus ada di sana. Di sana di mana, saudara? Di rumah Marta dan Maria dan Lazarus. Karena pada waktu itu rupanya Marta, Maria dan Lazarus mengundang Yesus untuk mengadakan syukuran mungkin. Mengadakan syukuran. Dan pada waktu itu 6 hari sebelum hari Raya Paskah. 6 hari sebelum hari Raya Paskah, rupanya Maria, Marta, Lazarus mengundang Tuhan Yesus untuk datang ke Betania dan mungkinlah untuk mengadakan syukuran. Lalu dikatakan, dan mereka datang. Sejumlah besar orang Yahudi yang mendengar datang. Dan kedatangan mereka dikatakan bukan hanya karena Yesus, bukan. Perhatikan, mereka datang bukan hanya karena Yesus. Bukan hanya karena Yesus, melainkan juga untuk melihat Lazarus. Untuk melihat Lazarus yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati. Untuk melihat Lazarus juga. Kata melihat itu dari bahasa Yunani yaitu oida. Oida ini bisa juga diterjemahkan mengetahui. Jadi banyak orang Yahudi yang datang ke rumah Maria, Marta dan Lazarus untuk melihat atau untuk mengetahui
tentang Lazarus yang sudah bangkit dari antara orang mati. Dan kemudian sejumlah besar orang Yahudi yang datang itu juga banyak yang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus, seperti yang dikatakan dalam ayat yang ke-11. Sebab karena dia siapa? Dia Lazarus, saudara. Sebab karena dia, yaitu Lazarus, banyak orang Yahudi meninggalkan mereka. Mereka siapa? Mereka imam-imam. Berarti meninggalkan pengajaran imam-imam. Dia tinggalkan pengajarannya, keyakinannya para imam-imam itu, dan kemudian dikatakan dan percaya kepada Yesus, dan kemudian percaya kepada Tuhan Yesus, dan pasti juga percaya kepada ajaran Tuhan Yesus. Dampak positif juga. Memang kemudian juga ada dampak negatif. Apa dampak negatifnya, saudara? Ayat yang ke-10. Lalu imam-imam kepala bermufakat untuk membunuh Lazarus juga. Luar biasa, saudara. Kalau kita belajar di dalam pasal yang ke-11, ketika Lazarus dibangkitkan dari kematiannya, yaitu ketika Yesus berkata, Lazarus, keluarlah dari kubur. Lalu Lazarus keluar dan hidup kembali. Kemudian juga dikatakan banyak orang yang datang berduka cita atau ikut berbela sungkawa kepada Marta, Maria. Banyak orang yang datang. Walaupun mula-mula mereka agak tidak percaya, mungkinkah Yesus bisa membangkitkan Lazarus yang sudah 4 hari? Tetapi setelah Lazarus betul-betul bangkit, banyak di antara mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus. Maka pada waktu itu imam-imam tua-tua mengadakan rapat kilat dan memutuskan dengan keputusan bulat untuk membunuh Yesus. Dan mulai saat itulah mulai mencari cara bagaimana bisa membunuh Yesus. Tapi di dalam pasal 12 sekarang Lazarus juga akan dibunuh. Ini dampak negatifnya. Mengapa, saudara-saudara? Sebab mereka berpikir kalau hanya Yesus yang dibunuh, lalu Lazarus tidak, ya setali 3 uang. Karena Lazarus lah yang akan selalu cerita bahwa dia hidup kembali karena Yesus Kristus. Jadi rupanya mereka sudah bersepakat untuk bisa menghilangkan jejak ajaran Yesus, jejak perbuatan Yesus. Kalau Lazarus juga ikut dibunuh, bukan hanya Yesus saja. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi, sesungguhnya di dalam pelayanan memang diperlukan mukjizat. Karena Tuhan Yesus sendiri sesungguhnya pelayanan juga di samping pengajarannya memang top luar biasa, tapi juga disertai dengan mukjizat-mukjizat. Yesus mengendaki setelah dia bangkit dari antara orang mati, Yesus mempersiapkan murid-muridnya supaya bisa meneruskan karyanya. Itulah sebabnya yang pertama, sebelum Yesus naik ke surga, yaitu mengembusi Roh Kudus kepada murid-muridnya, seperti yang tertulis dalam Injil Yohanes
pasal 20 ayat yang ke-22. Tuhan Yesus berkata, terimalah Roh Kudus. Sebelumnya ia menghembusi mereka, lalu berkata, terimalah Roh Kudus. Mengapa saudara? Karena sebelum Yesus mulai pelayanan juga, Yesus dibaptiskan, dan ketika keluar dari air, maka Yesus penuh dengan Roh Kudus. Roh Kudus turun menguasai. Maka pertama kali Yesus juga menghembuskan Roh Kudus kepada murid-muridnya, dan kemudian di dalam Kisah Rasul pasal 1:8 dia juga menjanjikan untuk memberi kuasa Roh Kudus kepada murid-muridnya. Maka dikatakan ayat Kisah Rasul pasal 1:8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Maka mengapa Yesus berkata, kamu akan berkuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu? Ini seperti Yesus. Ketika Bapa menurunkan Roh Kudus untuk mengurapi Yesus yang benar-benar menjadi manusia itu, sehingga perlu pengurapan Roh Kudus. Dan Yesus sadar bahwa murid-muridnya juga perlu pengurapan Roh Kudus supaya ada kuasa. Kuasa apa, saudara? Kuasa supaya dalam pelayanannya juga ada tanda-tanda mukjizat. Seperti yang sudah dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam Injil Markus pasal 16 ayat yang ke-17. Ketika dia mengutus murid-muridnya untuk pergi ke seluruh dunia dan memberitakan Injil, maka Yesus juga berkata, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangan ke atas orang sakit, dan orang sakit itu menjadi sembuh. Wow, luar biasa, saudara. Yesus melengkapi seperti dia dilengkapi oleh Bapa juga, yaitu diberikan Roh Kudus, diberikan kuasa Roh Kudus. Demikian juga murid-murid Tuhan Yesus, dan juga saya dan saudara. Dan janji Tuhan Yesus itu digenapi di hari Pentakosta. Di hari Pentakosta. Pada hari Pentakosta kita semua sudah tahu bagaimana 120 orang murid Yesus ada di rumah tingkat. Mereka sehati, sepikir, berdoa bersungguh-sungguh untuk menantikan janji Bapa, yaitu janji untuk membaptis mereka dengan kuasa Roh Kudus. Karena Yohanes membaptis dengan air, tetapi Yesus Kristus mau membaptis dengan kuasa Roh Kudus. Sehingga mereka berdoa sehati sejiwa sepikir menantikan baptisan Roh Kudus, menantikan turunnya Roh Kudus, menantikan pencurahan kuasa Roh Kudus. Dan pada waktu pencurahan kuasa Roh Kudus itu, datanglah angin. Mukjizatnya dimulai dengan angin. Angin yang kencang menerpa rumah itu, disertai dengan lidah api. Tetapi herannya, angin yang kencang itu hanya ada di sekitar rumah itu, dan lidah api itu juga hanya di daerah rumah itu. Dan walaupun angin itu kencang bertiupnya, rumah itu tidak roboh. Walaupun ada lidah api, rumah itu tidak terbakar. Maka membuat banyak orang ingin tahu, saudara. Banyak orang ingin melihat. Ini persis dengan zamannya Lazarus, di mana zamannya Lazarus juga banyak orang Yahudi ingin melihat
ingin tahu tentang Lazarus, tapi ini banyak orang yang ingin melihat, ingin tahu ada apa itu. Karena pada waktu itu ternyata tepat hari raya panen. Hari raya panen orang Yahudi yang dirayakan cukup lama, paling tidak 1 minggu. Sehingga banyak orang Yahudi dari mana saja juga datang untuk merayakan hari raya panen yang disebut juga hari raya Pentakosta itu, yang artinya adalah panen. Hampir sama. Ingin melihat, saudara. Ingin melihat, ingin tahu. Dan di antara sejumlah besar orang yang datang itu ternyata juga persis di zamannya Lazarus. Yaitu banyak orang yang kemudian menjadi percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena menyaksikan mukjizat angin yang kencang, lidah api yang bertebaran, dan murid-murid Yesus berbahasa roh, di mana bahasa rohnya bisa diketahui oleh mereka, walaupun mereka puluhan bangsa, suku bangsa, tetapi mereka bisa mendengar seperti bahasa di suku mereka, seperti bahasa daerah mereka. Dan kemudian Petrus berkhotbah karena ada yang mengatakan mabuk, maka ada yang mengatakan tidak karena masih jam 9 pagi. Maka Petrus kemudian menyampaikan firman Tuhan, dan ternyata 3.000 orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pelayanan memang diperlukan pengajaran seperti Yesus mengajar dengan penuh wibawa dan kuasa, tetapi juga disertai mukjizat-mukjizat. Dan Yesus ingin murid-muridnya juga dalam pelayanannya disertai juga tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat. Dan itu dibuktikan mulai dari hari raya Pentakosta dan seterusnya, terus terjadi banyak mukjizat. Sehingga banyak orang yang ingin tahu, ingin melihat, ingin mendengar, dan akhirnya juga banyak orang yang percaya Yesus. Sehingga di hari Pentakosta dan seterusnya itu dari 3.000 menjadi 5.000 dan seterusnya, sampai akhirnya juga banyak imam-imam yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Walaupun juga ada dampak negatif, yaitu ada penganiayaan yang besar. Orang-orang yang percaya Tuhan Yesus Kristus dianiaya, diseret ke penjara, dan sebagainya. Walaupun akhirnya seorang yang muda, gagah, berani, yang namanya Saul bertobat, percaya Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dengan kata lain sekali lagi, pelayanan yang disertai mukjizat sangat penting. Marilah Bapak Ibu Saudara, kita akan meningkatkan pelayan kita. Kita akan meminta kepada Tuhan supaya diberi penyataan kuasa Roh Kudus itu. Bukan hanya ngomong saja seperti saya berdoa. Bukan hanya ngomong, bagaimana kita banyak mengalami mukjizat-mukjizat dalam kehidupan kita dan juga dalam pelayanan kita. Sehingga akan mengundang banyak orang yang ingin tahu. Dan dari banyak orang yang ingin tahu itu, pasti juga banyak orang yang percaya Yesus. Walaupun ada reaksi negatif. Karena reaksi negatif itu sudah terjadi sejak zaman Yesus. Sampai Yesus disalibkan, zaman rasul-rasul, dan seterusnya sampai hari ini. Tapi pekerjaan Tuhan yang disertai dengan tanda-tanda dan mukjizat tidak bisa dibendungnya. Sehingga sungguh-sungguh Kristus ditinggikan. Mari saudara berdoa supaya hidup kita, pelayanan kita juga dipercaya oleh Allah dengan penyertaan kuasa Roh Kudus, mukjizat-mukjizat yang terjadi melalui hidup dan pelayanan kita. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, biarlah kebenaran firman Tuhan ini juga berlaku dalam kehidupan kami Tuhan, juga hamba-Mu dan segenap jemaat-Mu ini. Sehingga dalam hidup dan pelayanan kami juga Tuhan, walaupun kami banyak kekurangan dan kelemahan, berikan Tuhan kami kesempatan. Berikan kami Tuhan kepercayaan untuk melayani pekerjaan-Mu yang disertai juga dengan tanda-tanda dan mukjizat. Demikian juga dalam kehidupan kami yang juga disertai dengan tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat. Bukan hanya menguatkan iman kami, tapi biarlah membuat banyak orang ingin tahu tentang kehidupan kami, ingin tahu tentang pelayanan kami, dan kemudian juga akan banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita lanjutkan ibadah kita dengan doa syafaat. Bapa di surga, kami kembali datang kepadamu. Kami berdoa khusus untuk Susanti yang sudah di USG. Kami menyerahkan Susanti ke tangan kuasa-Mu Tuhan. Jamahlah dia dan berikan penyataan kuasa-Mu Tuhan, yaitu kuasa mukjizat kesembuhan dari sakit penyakitnya. Kami juga berdoa untuk saudara kami yang lain yang sakit, Pak Cucun yang cuci darah, supaya juga Tuhan berikan kuasa-Mu, supaya kalau boleh berikan mukjizat untuk tidak cuci darah Tuhan. Karena bagi-Mu tak ada yang mustahil, walaupun secara akal tidak mungkin. Kami percaya bahwa Engkau sanggup melakukan perkara yang besar. Jikalau Engkau mau, apalagi memulihkan ginjal Pak Cucun. Demikian juga Pak Anton dan Pak Dudi yang belum sembuh total dari kelumpuhannya. Kami berdoa, jamahlah mereka supaya sembuh secara total. Dan kami juga berdoa supaya Tuhan segera campur tangan untuk menyelesaikan corona yang melanda dunia ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum pulang dan sebelum doa berkat, jangan lupa setiap hari renungan pagi yang hari Senin sampai Kamis saya mengisi. Jumat Sabtu bergantian, ada Ibu Masrul, ada Ibu Lestari, ada mahasiswa, dan juga ada beberapa lulusan-lulusan teologia nanti yang juga akan mengisi di hari Jumat dan Sabtu. Jangan lupa untuk memperhatikannya. Tapi juga jangan lupa berdoa untuk pokok-pokok doa yang sudah diberikan setiap harinya. Dan Anda boleh menambahkan doa-doa yang lain, boleh menambahkan dengan mulai memuji Tuhan, dan juga boleh menambahkan dengan membaca Alkitab secara pribadi. Itu yang perlu Anda perhatikan. Dan selanjutnya, mari kita akan tundukkan kepala. Kita akhiri seluruh rangkaian ibadah ini, dan kita akan doa penutup dan berkat. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa dan juga Roh Kudus yang sudah memimpin ibadah ini dari awal, pertengahan, sampai akhir. Saatnya kami akan kembali melakukan apa yang memang harus kami lakukan hari ini. Dan hamba-Mu berdoa, ya Bapa, supaya damai sejahtera Allah yang tidak sama dengan dunia memberi, sungguh-sungguh nyata dalam kehidupan anak-anak-Mu. Demikian juga kasih kuasa Allah yang ada dalam persekutuan Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai
dan memberkati jemaat-Mu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi. Selamat melakukan tugas dan tanggung jawab yang memang sudah Anda rencanakan. IBC Update. News. Inspire. Kreatif. IBC Update. Halo keluarga IBC, apa kabar? Bertemu lagi bersama saya Diki di IBC Update. Kali ini saya akan memberikan informasi seputar kegiatan yang ada di IBC. Pertama, IBC mengucapkan selamat ulang tahun kepada Saudari Meiska. Selamat ulang tahun dan kiranya Tuhan Yesus memberkati. Yang kedua, persembahan dan kesepuluhan dapat dimasukkan ke dalam kotak atau Bapak Ibu Saudara bisa transfer ke nomor rekening berikut ini. Yang ketiga, update terus kerohanian kita dengan meluangkan waktu kita selama 5 menit untuk mendengarkan Ibu Sorgawi Renungan Pagi Keluarga IBC yang dapat diakses melalui channel YouTube IBC Production atau WA Group IBC. Yang keempat, untuk adik-adik semua, ibadah sekolah minggu akan diadakan secara online setiap hari Minggu jam 9 pagi di channel YouTube IBC Production. Untuk ibadah kenaikan akan diadakan secara online juga pada tanggal 21 Mei 2020 pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Bapak Ibu Saudara dapat akses melalui channel YouTube IBC Production atau WA Group IBC. Ibadah kenaikan sekolah minggu juga akan diadakan secara online pada pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Buat adik-adik semua bisa akses ke channel YouTube IBC Production. Jangan sampai ketinggalan ya. Sobat IBC, itu saja yang dapat saya sampaikan. Bersama saya Diki, saya healthy, stay happy, and stay at home ya. God bless you.